Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, khususnya para siswa-siswi kelas 11 dan 12 TKJ. Umumnya kepada kalian semua, dan semoga dengan adanya pembelajaran daring ini dapat mempermudah dalam proses pembelajaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk berbagi mata pelajaran administrasi sistem jaringan ya, sebagai pengenalan untuk kelas 11 dan 12 TKJ. Tetapi sebelum masuk ke materinya, alangkah lebih baiknya kita ulas terlebih dahulu ya materi kelas 10 dari mulai komputer dan jaringan, sistem komputer atau bahasa pemrograman. Kita ulas terlebih dahulu. Semoga kalian para siswa dan umumnya masih ingat dan dapat bermanfaat untuk di kemudian hari. Oke. Di sini ada komputer. Nah, apa yang dimaksud dengan komputer? Masih ingat? Nah, komputer ini adalah seperangkat alat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data, sehingga mempermudah pekerjaan manusia. Nah, secara bahasa Latin, komputer ini to compute ya, atau computer, yang artinya menghitung. Nah, pada dasarnya komputer ini diciptakan sebagai alat hitung. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan zaman, komputer ini dapat digunakan untuk menerima input, memproses input, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, elemen-elemen komputer terbagi menjadi 3 bagian. Ada software, hardware, dan brainware ya. Apa itu yang dimaksud dengan software? Nah, software ini merupakan program-program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras komputer. Nah, program yang dimaksud adalah kumpulan dari instruksi-instruksi dengan bahasa yang dikenal oleh komputer. Nah, software juga disebut dengan perangkat lunak ya. Kalau software perangkat lunak, hardware perangkat keras ya. Nah, software ini untuk menjalankan hardware pada komputer. Kemudian ada hardware ya. Hardware ini adalah komponen-komponen fisik peralatan yang membantu suatu sistem komputer, serta peralatan-peralatan lain yang mendukung komputer dalam melakukan tugasnya. Nah, untuk hardware ini dibagi menjadi 5 bagian. Ada input device, processing device, output device, storage device, dan communication device ya. Kemudian brainware. Nah, apa itu brainware? Nah, brainware ini tenaga manusia yang mengatur proses dan yang mengoperasikan komputer ya. Ada programmer, operator, dan user ya. Nah, software ini juga dibagi ke dalam beberapa bagian ya. Ada operasi sistem dan aplikasi. Ada lagi yang ketiga itu bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman atau programming software. Nah, untuk sistem operasi ini merupakan yang dibuat untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari sistem komputer. Nah, kemudian untuk aplikasi, nah ini program yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Ya, misalkan kalian mau mengetik makalah. Nah, kalian gunakan Microsoft Word. Ya, Microsoft Office.
Kemudian kalian ingin membuat gambar, ada Adobe Photoshop, atau mendengarkan musik, ada Winamp, ya. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk sistem operasi ini ada yang bersifat desktop maupun server. Nah, untuk desktop ini biasanya kita gunakan sehari-hari, ya. Misalkan kalian digunakan di warnet, ya, atau di rumah atau di lab sekolah kalian. Kemudian ada server. Nah, sistem operasi server ini digunakan untuk mengolah jaringan yang terhubung dari beberapa komputer, ya. Dan sesuai dengan lisensinya, sistem operasi ini terbagi menjadi dua bagian. Ada proprietary dan juga open source, ya. Apa yang dimaksud dengan proprietary dan open source? Ya, perbedaannya adalah untuk proprietary ini software perangkat lunak yang sumbernya tertutup. Artinya hanya perancang dan pengembang softwarenya yang mengetahui kode sumber atau source code dari software tersebut. Nah, sementara open source ini sumbernya terbuka, ya. Artinya semua orang bisa melihat, memodifikasi dan mengembangkan kode sumber software itu serta menyebarluaskannya, ya. Kemudian untuk proprietary ini biasanya lisensinya itu ada UELA, ya, atau End User License Agreement, ya. Perjanjian antara pembuat aplikasi perangkat lunak dan pengguna aplikasi tersebut. Ini contohnya kebanyakan dari Microsoft Office, ya, atau Microsoft Windows. Kemudian untuk lisensi open source ini GNU, ya, merupakan suatu lisensi perangkat lunak bebas yang dibuat oleh Richard Stallman, ya, untuk proyek sistem operasi yang mirip Unix, ya. Jadi kebanyakan untuk open source ini bersifatnya Linux, ya. Ada Debian, Linux atau Linux Mint maupun sistem operasi yang lainnya. Nah, berdasarkan interface-nya terbagi menjadi dua, ada GUI dan CLI. Apa itu GUI? Nah, GUI ini adalah Graphic User Interface. Jadi sistem operasinya itu diinstalnya menggunakan perintah-perintah yang sudah ada gambarnya, ya. Jadi kita tidak perlu memasukkan perintah-perintah dalam bentuk teks. Sementara untuk CLI ini Command Line Interface. Jadi proses instalasinya memasukkan perintah-perintah, ya. Dan layarnya pun hitam, teksnya putih. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari bersama di video-video berikutnya, ya. Nah, contoh dari GUI ini ada Microsoft Windows dan ada pula yang GUI itu ada Linux, ya, ada yang bersifat GUI, ya. Dan interface-nya GUI, ya, Linux. Ada juga yang CLI. Nah, CLI ini kebanyakan Linux, ya, atau Debian. Dan nanti di pelajaran selanjutnya kita akan lebih fokus di bagian sistem operasi server, ya, khususnya Debian. Oke, semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.